Presentasinya akan saya kemudikan juga dari sini untuk membantu pemahaman kita. Topik saya adalah memfilmkan seni tradisi dan film sebagai medium baru komunitas seni tradisi. Dalam berbagai diskusi terkait potensi perfilman, sering muncul pernyataan bahwa modal dasar kita adalah seni tradisional yang sangat beragam dari seluruh wilayah Indonesia. Pada kenyataannya, sangat sedikit usaha yang dilakukan untuk mengeksplorasi kemungkinan alih wahana seni tradisional dari panggung, gambar, tulisan maupun traduksi lisan ke cara bertutur film yang paling tepat. Pernyataan semacam ini menawarkan dua logika dari dua sisi keping mata uang. Bahwa di satu sisi, sinema dapat mengambil inspirasi dari banyak kesenian tradisi yang ada di Indonesia. Dan di sisi lain, bahwa kesenian tradisional dapat semakin berkembang dengan menggunakan medium film. Jadi nggak hanya panggung dan medium tradisional saja. Dalam hal ini, kesenian tradisional yang saya fokuskan adalah seni pertunjukan. Karena seni pertunjukan sudah mampu menggabungkan seni-seni lain seperti sastra, musik, seni rupa, arsitektur ke dalam pertunjukannya. Kondisi ideal dari logika ini adalah film Indonesia memiliki cara bertuturnya yang khas karena terpengaruh oleh seni pertunjukan tradisional kita. Dan banyak komunitas pertunjukan tradisional yang tidak lagi mengandalkan medium-medium tatap muka tradisional saja, tapi sudah maksimal memanfaatkan sinema sebagai cara berekspresi mereka. Kondisi realnya, tentu saja kita sama-sama tahu, tidak banyak karya film yang melayani kebutuhan dua arah tersebut. Kesenjangan kondisi ideal dan kondisi real ini menimbulkan pertanyaan menggelitik. Yang utama adalah, apakah cara bertutur sinema cocok dengan seni pertunjukan tradisional Indonesia? Pertanyaan turunan atau lanjutannya adalah, apakah komunitas seni pertunjukan tradisi bisa mempelajari tampil dengan medium film? Dan B, apakah pembuat film bisa mempelajari bagaimana mengalihwahanakan seni tradisional ke film mereka? Jawaban sementaranya biasanya dengan mudah orang bilang tidak, nggak bisa, nggak cocok, sinema nggak cocok sama seni tradisional gitu ya. Apakah seni tradisional tradisi bisa mempelajari tampil dalam ini? Sulit. Apakah pembuat film bisa membuat film dengan cara bertutur seni tradisional? Sulit. Biasanya begitu. Tapi tulisan ini menjawab pertanyaan tersebut dengan mengupas cara bertutur atau bahasa film yang ada di dunia, diikuti dengan analisis kedua bahasa sinema itu pada film Samsara tahun 2024 karya Garin Nugroho, yang membuktikan bahwa cara bertutur sinema dan seni pertunjukan cocok-cocok saja. Diskusi diikuti eksplorasi pertanyaan lanjutan. Melalui pengalaman saya sendiri berkolaborasi dengan seniman pertunjukan di Jawa Tengah yang menguasai seni wayang orang, ketoprak, dan kesenian lapangan seperti jatilan. Tulisan ini bermaksud menyemangati pembuat film dan pelaku budaya tradisi bahwa mengalihwahanakan seni tradisi dalam film sangat mungkin. Pada bagian akhir saya ingin sedikit mendiskusikan masalah ini dari sudut pandang praktis. Sesuatu yang bisa didorong oleh pemerintah. Eksplorasi kemungkinan untuk mendukung pengembangan kapasitas dan ekspresi wacana seniman tradisional dan keterlibatan media massa untuk mewakili budaya lokal dan suara-suara yang terpinggirkan lainnya. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya, bahasa film dan sejarahnya. Dalam upaya menyampaikan informasi dan emosi dalam film, pembuat film bertutur dengan dua bahasa utama. Yang pertama adalah cara yang sekarang dominan, cara yang direstui oleh industri film, yaitu cara yang mengkombinasikan berbagai pengambilan gambar dan suara yang diatur sedemikian terangkai sehingga memiliki arti seperti logika kata, kalimat, paragraf, walaupun enggak betul-betul seperti itu ya. Industri berusaha melayani penonton dengan memberikan hiburan melalui penceritaan yang padat dan mengalir, fokus terhadap aspek dramanya. Setiap momen penceritaan diturunkan menjadi urutan gambar, suara, akting, dialog, dan unsur-unsur lain secara terencana, memastikan perhatian dan emosi penonton mengalir melalui penataan teknis yang tidak terasa oleh penonton awam. Tata teknis film semacam ini dituntun oleh tata bahasa film yang menurut sejarawan film Charlie Cale baru digali pada tahun 1906
Dan mapan kira-kira 10 tahun kemudian, di tahun 1916 baru bahasa film yang sekarang kita nonton ini mapan. Hale menyebut bahasa sinema ini sebagai cinema of narration. Gaya bahasa film yang logikanya sudah diadopsi pembuat dan penonton film di seluruh dunia ini bertutur dengan gambar-gambar yang diurutkan menjadi adegan, dan adegan-adegan diurutkan menjadi sequence. Makanya kemudian kita mengenal ada sequential arts, gambar yang berurutan gitu ya. Hal ini mirip walaupun tidak sama persis dengan rangkaian kata menjadi kalimat dan kalimat menjadi paragraf tadi. Setiap shot yang dirangkaikan mengantar pikiran dan emosi yang berbeda-beda, dan tugas seorang pembuat film ahli adalah mengatur rangkaian itu agar cerita dan emosi, ini penting, emosi penonton masuk ke dalam alur cerita yang ingin dipahami dan dirasakan penontonnya itu sehingga mencapai sasaran. Adegan seram membuat takut, adegan aksi membuat semangat, dan lain-lain. Adegan drama bikin deg-degan, dan lain-lain. Dalam sekolah film yang baik, mahasiswa dituntut untuk membuat adegan-adegan yang efektif dalam menyentuh emosi penonton ini. Dalam presentasi mereka akan dikejar mengapa memposisikan kamera lebih tinggi, mengapa memindahkan, mengapa kamera diposisikan lebih tinggi ketika mereka berkuasa, mengapa memindahkan ke sudut pandang dari bawah pada saat karakter berduka misalnya. Kalau memahami bahasa film, kamera dari atas membuat karakter lebih kecil, kalau mengambil dari bawah membuat karakter lebih besar ya. Lalu mereka harus berargumen mengapa meletakkan musik berdentam saat mengharukan dan membiarkan gambar dengan suara alamiah tanpa musik saat karakter memperoleh tujuannya. Mereka harus yakin menjelaskan mengapa satu adegan dibiarkan tanpa potongan atau membuatnya terdiri dari potongan-potongan gambar berdurasi setengah detik. Ritmenya jadi cepat atau lambat. Kenapa ritmenya cepat? Kenapa ritmenya lambat? Kamu mau penonton merasakan apa? Dan seterusnya ya. Di dalam sekolah film begitu. Segala keputusan estetika ada motivasinya. Ada satu bahasa film lain yang muncul sebelum tahun 1906. Ini film yang bersandar pada daya magis visual. Pada awal sekali usia sinema menjelang pergantian abad ke-20, bahasa sinema narasi tadi belum ada kan? Dan pembuat film belum mulai memecah-mecah urutan cerita pada urutan gambar-gambar yang banyak. Mereka masih berfokus mengeksplorasi bagaimana gambar dalam film selalu membuat kita terpesona lalu memaksimalkannya. Pembuat film seperti George Méliès dengan filmnya antara lain Perjalanan ke Bulan atau Le Voyage dans la Lune atau Voyage to the Moon tahun 1902, ini salah satu contoh gambarnya. Menata setiap adegan di studionya dan menata setiap detail kejadian menjadi terasa spektakuler. Setiap gambarnya terasa spektakuler. Anda mungkin pernah menyaksikan kisah tentang Méliès ini dalam film bioskop berjudul Hugo, sutradaranya Martin Scorsese tahun 2011. Ahli film Tom Gunning menyebut masa sangat awal sinema ini sebagai era cinema of attraction. Kalau tadi cinema of narration, ini cinema of attraction. Dia menuturkan sejak awal medium film muncul, para perekam film awal masih beruji coba pada kejadian-kejadian sehari-hari. Bubarnya buruh pabrik, orang berjalan di trotoar, lokomotif masuk peron, dan lain-lain. Karena belum terbiasa melihat gambar bergerak, penonton sangat terpesona. Pembuat film pun semakin mengandalkan objek-objek yang ingin dilihat orang. Pertandingan tinju, pertunjukan tari, orang berciuman, dan lain-lain. Penonton tersihir, mereka bergembira, takut, dan terkesima pada saat yang bersamaan. Menyaksikan film seperti menyaksikan pertunjukan sulap dan sihir. Méliès memaksimalkan daya sihir ini dengan merancang dunia khayal di studionya dengan menata setiap detail visual dengan seksama. Nah, sekarang kita masuk ke film Samsara. Film Samsara menggunakan dua bahasa sinema ini sekaligus. Dia tidak menggunakan dialog dan layar diisi dengan gambar hitam putih seperti ini. Sampai di sini, Garin Nugroho seperti ingin membawa kita ke era sinema yang belum bersuara dan belum berwarna, merayakan sinema yang bentuknya yang paling sederhana. Tapi mengikuti bagian awal film, kita juga segera mengetahui bahwa film ini dipenuhi oleh tarian. Film tari memang merupakan genre yang bukan bagian dari film industri, namun eksplorasi bertutur hanya dengan tarian atau gerakan ini sudah dimulai sejak tahun 1940-an, seperti yang dilakukan oleh pembuat film Maya Deren. Gerakan tarian malah sudah sejak awal menjadi objek rekaman film pada saat teknologinya baru ditemukan tadi ya, yang cinema of attraction tadi.
Di film ini tarian Bali, tarian modern, balet muncul silih berganti dan saling mengisi. Garin Nugroho banyak menempatkan karakter dan gestur mereka pada latar belakang alam, arsitektur, dan pemandangan dramatis lainnya di Bali. Jadi cirinya adalah kalau cinema of attraction ini biasanya yang klasik, gambar itu seperti diambil seperti ngambil panggung, kamera satu di tengah-tengah gitu ya, terus gambarnya kira-kira seperti ini, seimbang kiri kanan dan lain-lain. Lalu pada banyak adegan dalam film Samsara ini pemain banyak diambil tidak dari dekat namun lebih banyak dengan full shot. Seluruh tubuh memenuhi bingkai atau long shot memperlihatkan tubuh mereka dari kejauhan lebih kecil dari bingkai. Tentu saja pengambilan close up masih ada, namun penggunaannya bertujuan memaksimalkan pukulan dramatis dari ekspresi wajah. Seperti halnya kita menyaksikan drama tari panggung tanpa dialog, tentu adegan masih terasa meloncat-loncat jika dibandingkan dengan menonton film dengan bahasa sinema naratif yang sering kita tonton di bioskop itu. Namun kesinambungan cerita masih terasa. Nugroho banyak membiarkan gambar mengalir tanpa potongan, seolah-olah film ini seperti diceritakan dengan satu gambar pada setiap adegannya. Walaupun nggak benar-benar begitu, perasaan kita aja yang terasa ini kayak satu adegan, satu gambar. Masuknya gambar-gambar yang menekankan ekspresi atau menyediakan sudut pandang lain menegaskan bahwa ini bukan pertunjukan tari yang direkam. Ini sebuah film yang utuh. Musik Bali dan musik modern yang direncanakan dengan masak mengambil alih tugas editing untuk membangun ritme film, seperti gamelan Bali memberi ritme dinamis pada tarian mereka. Setiap gambar dalam film ini direncanakan dengan masak. Peletakan kamera yang hampir selalu berada di tengah dan tidak bergerak menempatkan adegan-adegan seperti panggung akbar yang indah, tapi penataannya selalu menunjang emosi kita. Detail-detail gerakan yang bukan hanya tarian tapi juga gerakan alam, ada air, ada asap, ada gerakan daun-daun ditiup angin, itu direncanakan untuk mengarahkan perhatian penonton. Api dan asap di satu sisi, riak air di danau di sisi seberang, awan berarak, daun melambai, semua bergotong royong membentuk logika cerita dan perasaan kita. Setiap gambar sudah dramatis. Ini adalah film yang mudah dinikmati, walau tidak sama cara berceritanya dengan film pada umumnya. Saya seperti mempromosikan filmnya Garin yang akan dirilis segera sih memang. Tapi memang filmnya bagus sekali. Saya segera tersadar bahwa sebetulnya Garin Nugroho ingin merayakan film dari era apa? Dari era awal sinema ini ya. Dalam Samsara, Nugroho mengangkat gerakan tarian tradisional, modern, balet, menempatkannya dalam kemungkinan kombinasi pemandangan alam, arsitektur, dan kostum tradisional di Bali, serta perencanaan properti yang membawa kita dalam dunia yang penuh mistis dan emosional. Berbeda dengan Méliès yang harus mengendalikan cuaca 4 musim di Prancis dengan membuat ruangannya di dalam studio, Garin Nugroho lebih banyak mengandalkan set luar ruangan dan cahaya natural yang tropis. Ini mungkin menjelaskan keterhubungan kita penonton Indonesia dan rasa asing penonton luar terhadap film ini. Film ini mengalirkan dan mempesona emosi, memadukan unsur visual, artistik, suara, dan penyuntingan dalam tuturan yang berbeda dengan sinema naratif industrial, baik Hollywood maupun lokal. Namun, Nugroho masih menyelipkan adegan-adegan yang bertutur dengan cara sinema narasi. Adegan karakter utama memutuskan untuk melakukan pesugihan terhadap Raja Kera dan saat istrinya curiga, dituturkan dengan urutan-urutan gambar dan kombinasi sudut pandang serta ukuran pengambilan gambar yang berbeda, dengan artistik yang penuh bayangan seperti film ekspresionisme Jerman tahun 1930-an, itu seperti sinema narasi. Jadi kalau plotnya jelas gitu dalam satu adegan, dia memutuskan menggunakan pakai narasi lagi, sinema narasi lagi. Film ini sebetulnya walau tanpa dialog kita paham urut-urutan peristiwa yang terjadi dan ikut melibatkan emosi pada kejadian yang terjadi dalam film. Sebetulnya memang kedua bahasa film ini pun tidak bertentangan, mereka bisa berpadu layaknya anak muda Jakarta Selatan mencampur bahasa lokal dan bahasa Inggris. Menempatkan topik ini dalam konteks Indonesia. Saya ada linknya trailernya Samsara, tapi bisa cari sendiri deh, teman-teman cari sendiri aja, itu keren banget. Eksplorasi medium baru terhadap seniman tradisional membawa kita pada dua rangkaian permasalahan. Yang pertama, melibatkan minat dan kapasitas seniman tradisional dalam menghasilkan karya seni dan membuat pernyataan melalui medium baru. Sedangkan yang kedua, melibatkan proses mereka menerapkan prinsip-prinsip produksi film pada dirinya sendiri. Tujuan
proses produksi film dan wawancara pada akhir tahap penelitian, saya berkolaborasi membuat film bersama kelompok Padepokan Seni Cipta Budaya di Magelang, mengungkapkan bahwa dalam film para penari, jadi kelompok ini sudah bikin film juga, ketika membuat film, mereka tetap merujuk pada penampilan tari dan panggung mereka sendiri. Jadi mereka pakai istilah-istilah yang istilahnya masih istilah dalam tarian wayang orang. Persoalannya, tradisi perfilman yang umumnya berkembang di dunia barat memerlukan strategi yang sangat berbeda dengan cara para seniman ini melakukan pementasannya di masa lalu. Proyek ini mengungkapkan bahwa para penari cipta budaya memandang pembelajaran film dan pembuatan film hanyalah sebuah tantangan baru, sebuah proses mempelajari dan mengadaptasi sesuatu yang baru, seperti yang biasa terjadi dalam sejarah cipta budaya. Matthew Cohen berpendapat bahwa tradisi seni pertunjukan di Indonesia adalah produk interaksi faktor lokal dan eksternal. Dan dia mencatat bahwa pertunjukan pra-modern di Indonesia menunjukkan bahwa unsur budaya asing itu bercampur dengan unsur-unsur dari daerah-daerah manapun gitu. Jadi satu kesenian lokal itu pasti memang campuran. Terlihat jelas bahwa tradisi wayang wong cipta budaya menggunakan panggung prosenium ala Eropa, menampilkan cerita dari epos India, Mahabharata, dan Ramayana, dan terkadang menyampaikan pesan-pesan dalam tradisi Islam. Semangat eklektik tetap ada dalam workshop kolaborasi film, dan menggunakan unsur asing tersebut, membuat film-film tersebut menghasilkan karya hybrid, seperti yang banyak ditemukan oleh para antropolog yang mengkaji film dan media pada masyarakat terpencil dan tradisional. Tentu ada masalah-masalah. Penampil lapangan terbiasa dilihat dari segala arah dengan kamera, mereka harus membiasakan diri dilihat dari satu sudut pandang saja. Penari lapangan juga biasanya tidak peduli pada acting detail, padahal pengambilan close up memperlihatkan kalau dia actingnya nggak detail, memperlihatkan actingnya nggak serius ya, setengah-setengah. Penampil yang terbiasa di panggung prosenium akan selalu menggunakan gestur besar karena jarak penonton yang jauh. Sementara jika dia melakukan itu di depan kamera, dia akan terlihat overacting. Bagaimanapun banyak pula kesamaan logika panggung dan kamera. Mereka menggunakan aturan garis imajiner 180 derajat yang sama. Jika kejar-mengejar berlangsung dari kiri ke kanan layar atau panggung, maka arahnya akan selalu sama. Kalau di panggung, jadi mereka keluar dulu, lewat belakang panggung, mereka keluar lagi dari sisi yang sama lagi, mengulang gerakan itu menunjukkan adegan kejar-mengejarnya berlanjut gitu ya. Tapi mereka muter dulu dari belakang panggung, biar arahnya selalu sama. Jadi alih wahana sebetulnya tidak sesulit itu jika para seniman mau membiasakan diri mereka. Di Indonesia, perusahaan media dan pemerintahan aktif sekali, relatif sedikit menunjukkan minat terhadap seni, kerajinan, dan tradisi lokal meskipun mereka populer di kalangan khalayak lokal di tingkat kabupaten atau provinsi. Jika kita melihat desa-desa sekitar Gunung Merapi, Jawa Tengah, pertunjukan seni tradisional masih menarik banyak pengunjung. Popularitas pertunjukan semacam ini bisa melegakan sekaligus membuat frustasi karena di satu sisi pertunjukan ini tidak memerlukan pelestarian atau revitalisasi, tapi di sisi lain terhadap kecenderungan yang kuat agar tradisi-tradisi lokal ini tidak peduli seberapapun populernya dijauhkan dari infrastruktur media arus utama. Sementara itu terkait sinema Indonesia, salah satu diskusi yang paling intens menyesali hampir tidak adanya film yang terinspirasi oleh kekhasan sosial, politik, dan budaya setempat. Sedikit lagi Pak. Ekspresi suara-suara lokal dan marginal dalam sinema telah terlihat di banyak belahan dunia. Film layar lebar seperti Atanar Juat, The Fast Runner, ini film Eskimo. Whale Rider itu film Maori, Selandia Baru. Dan Ten Canoes, itu film Aborigin Australia. Menunjukkan bahwa film-film tersebut dapat mengkomunikasikan sentimen dan pandangan dunia komunitas marginal, tapi tetap mendapatkan pemahaman dan pengakuan dari komunitas internasional. Huston Wood menggambarkan film-film yang mewakili masyarakat pribumi semacam ini sebagai sinema pribumi atau indigenous cinema. Wood percaya bahwa salah satu karakteristik yang penting dari indigenous cinema adalah motivasi untuk memperkuat budaya asli dan meningkatkan kesadaran penonton akan isu-isu dan kebutuhan spesifik mereka. Ia menetapkan bahwa film indigenous murni ditulis, disutradarai, diperankan, dan diproduksi oleh masyarakat adat dan mengandung konten lokal yang mencerminkan tradisi penceritaan lokal tertentu. Ini paragraf penutup saya. Tulisan ini dilihat dari sudut pandang ini berfungsi untuk mendukung seniman tradisional dalam menciptakan sesuatu yang berkaitan dengan sebutan Wood sebagai film indigenous tadi, dalam arti khusus bahwa masalah praktis yang memicu hal tersebut adalah proses marginalisasi seniman tradisional. Hingga saat ini mereka masih dikucilkan dan tidak didengarkan baik oleh proses pembangunan maupun industri media yang berorientasi pada keuntungan, ya kecuali Mas Garin misalnya.
Karena kekayaan tradisi dan budaya lokalnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk ekonomi kreatif. Pada kenyataannya terdapat kesenjangan antara cita-cita untuk mempromosikan dan menggunakan tradisi budaya lokal dan kurangnya upaya nyata untuk melakukannya. Jadi mudah-mudahan keadaan akan lebih membaik dan mungkin saya tutup makalah saya sampai di sini. Terima kasih.